Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan perkembangan Islam di Afrika. Perkenalkan, nama saya Abimantra Wisnu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prigieri. Faktor-faktor perkembangan Islam di Afrika. Jadi di Afrika itu ada jalur perdagangan antar wilayah. Nah, contohnya seperti perdagangan Muslim di Arab, Persia, dan Berber, membawa ajaran Islam sambil berdagang emas, terus garam dan gading. Terus jalurnya lewat jalur transportasi laut melewati Samudra Hindia dan mempercepat penyebarannya. Lalu ada dakwah ulama dan mubalik, seperti kayak para ulama menyebarkan Islam dengan cara pendekatan damai dan budaya lokal. Dakwah yang dilakukan melalui pendidikan, pembukaan lembaga agama, dan penyebaran budaya Islam. Dan selanjutnya ada cara perkawinan atau hubungan sosial. Di situ ada seperti meneruskan garis keturunan keluarga. Dan ada juga pengaruh kerajaan dan penguasa. Contohnya seperti biasanya menjadi Islam agama resmi di kerajaan. Contohnya ada di Kekaisaran Mali. Terus ada Kekaisaran Songhai. Selanjutnya ada peran budaya dan pendidikan. Masjid dan madrasah di kota Afrika menjadi pusat ilmu. Islam dianggap memiliki sistem moral dan hukum yang kokoh sehingga mudah diterima di masyarakat. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di negara Afrika. Contohnya seperti di penjajahan Eropa, Prancis, Inggris, Belanda, dan Jerman menguasai hampir seluruh Afrika pada abad ke-19. Lalu sekolah-sekolah Islam ditutup atau dikontrol. Lalu bahasa Arab diganti bahasa kolonial, membuat budaya Islam melemah. Yang kedua ada sistem politik kolonial yang melemahkan kehalifan lokal. Kerajaan Islam dihancurkan atau ditundukkan kolonial. Lalu ada masuknya misionaris Kristen. Contohnya seperti banyak masyarakat Afrika yang akhirnya mengurangi praktik Islam. Lalu ada Selanjutnya ada perkembangan Islam di negara Afrika pada masa modern. Yang pertama itu kebangkitan kembali pendidikan Islam. Banyak universitas Islam berdiri atau berkembang seperti Universitas Al-Azhar Kairo itu di Mesir. Terus ada pertumbuhan populasi Muslim. Saat ini Afrika adalah salah satu benua dengan pertumbuhan Muslim tercepat. Negara-negara dengan mayoritas Muslim yaitu Nigeria Utara, Somalia, Sudan, dan Libya. Terus ada pergerakan Islam modern. Nah, pergerakan Islam modern itu organisasi Islam muncul untuk memperkuat pendidikan ekonomi umatnya, seperti Muridiyah Senegal. Beberapa gerakan lebih politis dalam memperjuangkan hak Muslim. Selanjutnya ada peran Islam dalam politik.
Di beberapa negara, Islam menjadi dasar hukum atau mempengaruhi kebijakan negara. Misalnya di Sudan, Libya, dan Somalia. Selanjutnya ada tantangan modern. Terorisme dan ekstremisme misalnya Boko Haram merusak citra Islam. Namun banyak pemerintah komunitas muslim melakukan kampanye moderasi dan pendidikan damai. Nah, selanjutnya ada pengaruh teknologi dan media sosial. Dakwah digital membuat Islam semakin mudah menyebar. Banyak ulama Afrika yang aktif di media sosial menyebarkan nilai Islam modern. Nah, ini peta Afrikanya. Nih, jadi contohnya, jadi sejarah Islam yang tersebar di Ethiopia atau di sebelah sini, di jalur laut, di Laut Merah atau Samudra Hindia, sampai ke barat dan timur Afrika. Jadi kesimpulannya, Islam berkembang di Afrika karena perdagangan, dakwah ulama, dan dukungan kerajaan besar. Kemundurannya terjadi akibat penjajahan Eropa, masuknya pendidikan Barat, serta konflik internal. Pada masa modern, Islam kembali bangkit melalui pendidikan, organisasi keagamaan, teknologi, sehingga tetap menjadi pengaruh penting di banyak negara Afrika. Mungkin cukup sekian dari kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.